Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, video ini saya buat untuk mengakomodir Bapak Ibu yang tidak dapat hadir sosialisasi luring, sehingga semoga video ini dapat membantu. Saya akan mencoba untuk memaparkan apa yang sudah saya susun, yaitu mengenai draft rencana induk penelitian JTIK. Berikut ini merupakan dokumen draft ya, masih dalam bentuk rancangan karena memang disusun dalam waktu yang singkat, namun tetap harapannya dapat bermanfaat, terutama untuk kegiatan penelitian di JTIK. Draft rencana induk penelitian JTIK ini sendiri merupakan rencana ya secara umum eh, untuk memberikan acuan, untuk memberikan pedoman bagaimanakah eh, arah program kegiatan penelitian di lingkungan JTIK. Jadi program-program studi nanti dapat mengacu bagaimana program yang harus dilaksanakan setiap prodi begitu. Dan selain itu juga untuk memberikan acuan tema atau topik penelitian yang dilaksanakan setiap prodi agar meskipun berbagai prodi ada di JTIK namun tetap menuju ke satu tujuan yang sama sesuai dengan visi misi JTIK. Kemudian untuk tahapan penyusunan gitu ya, atau secara umum kandungan gitu ya, konten yang ada di dalam rencana induk penelitian ini sendiri itu yang pertama ada SWOT, analisis SWOT untuk melihat bagaimana kondisi internalnya dan eksternal di JTIK, kemudian strateginya berdasarkan analisis kondisi tadi. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini didapat dari yang sebelumnya sudah disusun, yaitu rencana induk penelitian ITERA, kemudian juga dari Restra JTIK, dan ada potensi di dalam Restra JTIK ini ada potensi dan masalah juga internal dan eksternal JTIK sendiri, dan juga berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai perwakilan dari prodi yang ada di JTIK. Kemudian setelah didapatkan dari analisis SWOT, kita mendapatkan strategi bagaimana memanfaatkan potensi dan tadi mencari solusi terkait dengan kendala dan masalah, itu akhirnya bisa disusun beberapa, yaitu pertama sasaran kegiatan penelitian, kemudian program strategi JTIK, program strategi penelitian ya, kemudian yang terakhir itu ada indikator keberhasilan kegiatan penelitian JTIK itu sendiri. Nah, untuk indikator keberhasilan ini tidak hanya dari SWOT, tapi juga dari laporan kinerja jurusan dan juga dari Restra. Jadi ini memang untuk melihat indikator keberhasilan apa saja yang diperlukan begitu. Kemudian selain ketiga ini adalah yang saya susun. Ketiga ini adalah yang saya susun. Kemudian ini ada satu konten juga yang seharusnya masuk gitu ya, masuk ke dalam rencana induk penelitian ini, namun ini dikerjakan oleh tim yang lain, oleh Mbak Nova. Nah, itu kami sudah berkoordinasi bahwa memang dilakukannya sesuai bagiannya, tapi tetap kita berkoordinasi untuk agar tidak terjadi eh, ini ya apa ketidaksinkronan gitu. Kemudian secara umum untuk tema penelitiannya sendiri masih menggunakan tema unggulan ya dari tema unggulan yang di ITERA, yaitu ada 4, industri 4.0, kemudian yang paling penting yang pertama itu ada ITERA for Sumatera, kemudian ada tadi industri 4.0, ada hilirisasi dan kepeloporan. Tuh. Nah, dari keempat konten inilah yang ada nanti di dalam eh, draft dokumen rencana induk penelitian JTIK dengan bahan pendukung yang lainnya tentunya. Kemudian ini adalah selain tadi acuan ketika membuat rencana induk penelitian itu ada Restra JTIK itu sendiri, kemudian ada RIP dari RIP ITERA, RIP atau rencana induk penelitian, dan juga dari laporan kinerja yang sebelumnya, itu menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan
RIP JTIK ini. Kemudian selain itu ada juga acuan penyusunan RIP JTIK ini dari RPJPN, jangka panjang nasional, kemudian ada RPJ RPMN RPJMN ya, mohon maaf ini salah ketik, RPJMN dari yang 2015 hingga 2019 dan juga 2020 sampai 2024. Kemudian ada rencana induk riset nasional. Kemudian ada Restra Kemendikbud 2020 sampai 2024. Ada dipertimbangkan diacu juga kepada Institut Restra ITERA ya, Restra ITERA, dan tentunya tadi Restra JTIK itu sendiri. Nah, ini adalah analisis SWOT yang saya susun berdasarkan hasil diskusi juga dengan perwakilan dari prodi-prodi yang ada di JTIK. Ada yang terdiri dari, ada yang GKMP perwakilannya, ada yang ketua keilmuan, kemudian juga berkonsultasi juga ada dengan Purino yang ada di JTIK. Nah, ini untuk kekuatannya, sebenarnya kekuatan dan kelemahannya itu ada di sumber daya sebenarnya. Jadi kelemahannya juga karena tadi ya, karena yang seperti kita tahu beban beban kerja dosen itu cukup tinggi gitu. Namun di sisi lain ya memang sumber daya manusia yang ada di JTIK itu adalah sebenarnya suatu potensi gitu. Kemudian selain itu ada program studi yang langka gitu. Ada yang bahkan hanya satu di Indonesia, itu ada teknik perkeretapian dan program-program studi yang lainnya yang jarang begitu ya di kampus lain. Nah, untuk kelemahannya tadi selain adanya beban kerja, karena beban kerja yang tinggi sehingga dosen ini rendah gitu dalam menghasilkan penelitian. Itu karena memang fokusnya ke pendidikan. Kemudian selain itu ada kendala dari pendanaan, sarana prasarana. Kemudian yang jelas belum ada acuan penelitian di JTIK, dan juga database penelitian prodi itu belum tersentralisasi, terutama di JTIK. Nah, peluangnya adalah bahwa ITERA ya, ini eksternal JTIK tapi masih di ITERA. Jadi ITERA itu punya pusat riset dan inovasi yang ini bisa dimanfaatkan gitu ya untuk pengembangan kegiatan penelitian, terutama di JTIK. Kemudian pembangunan fisik ITERA yang memang ke arah smart friendly and forest campus ini sangat mendukung untuk kegiatan penelitian. Kemudian ada potensi sumber daya di Sumatera dan juga tentunya dengan permasalahan yang ada. Nah, kalau misalkan peluang untuk yang di luar ITERA itu sebenarnya pemerintah sangat mendukung untuk ITERA melakukan pembangunan di Sumatera, sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan kita bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian juga ada kebijakan pemerintah terkait insentif untuk industri yang melakukan riset. Nah, ini juga bisa kita ambil peluang ini untuk bisa bekerja sama dengan industri tadi, gitu ya. Kemudian ancamannya itu adalah adanya budaya masyarakat yang masih tertutup terhadap perkembangan industri dan teknologi. Nah, ini bisa dilakukan pendekatan dengan penyuluhan, sosialisasi, gitu, atau dengan peningkatan komunikasi dosen gitu ke masyarakat agar bisa lebih diterima. Kemudian ancaman lainnya itu tadi ya, meskipun kita kerjasama kepada industri itu sebenarnya peluang, karena ada tadi ada kebijakan pemerintah terkait insentif gitu kepada industri yang mengadakan riset, tapi juga di sisi lain industri ini masih tertutup tuh. Nah, itu yang perlu coba digali bagaimana cara mendekati industri ini agar lebih terbuka kepada riset dan kerjasama dengan akademisi. Kemudian fasilitas yang minim di JTIK memang yang mengakomodir untuk kerjasama secara internasional, gitu, dari segi bahasa, gitu, yang ada di misalkan ada di website. Jadi mungkin kalau misalkan pihak luar dari internasional yang mau bekerja sama, mau mencari informasi, jadi tidak dapat apa-apa. Nah, itu menjadi kendala.
Kemudian dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tadi disusunlah strategi terkait masing-masing terkait bagaimana kita memanfaatkan kekuatan gitu dengan peluang yang ada ini mendapatkan strategi SO. Kemudian bagaimana kita eh, memanfaatkan peluang meski kita ada kelemahan seperti itu. Kemudian itu untuk yang strategi WO, kemudian untuk yang strategi atau program ST ini eh, kita bisa dengan ini program ST ini adalah kita memanfaatkan kekuatan tadi untuk mengantisipasi ancaman gitu. Kemudian untuk yang program BT itu adalah bagaimana kita dengan kelemahan yang ada itu tidak terancam gitu. Nah, mohon maaf. Nah, kemudian eh, ini jadi dari berbagai ini ya eh, strategi dan program ini disusunlah tadi untuk segala sasaran, kemudian ada program dan strategi yang perlu dikembangkan di JTIK. Nah, ini adalah sasaran pengembangannya tadi yang dihasilkan dari strategi dan program. Jadi secara umum itu yang pertama sasarannya peningkatan kemampuan dosen JTIK dalam melaksanakan penelitian dan publikasi baik hard skill maupun soft skill melalui pembinaan, pelatihan, pendidikan lanjut atau magang penelitian. Jadi eh, meningkatkan kualitas SDM-nya, terutama dosen agar tadi dapat melakukan penelitian tidak kesulitan dalam melaksanakan penelitian sehingga jumlah penelitiannya meningkat dan juga berkualitas. Kemudian pengembangan roadmap penelitian JTIK berlandaskan solusi permasalahan dan pemanfaatan potensi di Sumatera untuk mendukung perkembangan industri di Sumatera. Nah, ini memang diperlukan penyusunan roadmap, kemudian kerjasama dengan pusat-pusat penelitian daerah maupun pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan program penelitian dengan sistem pendayagunaan sumber daya bersama. Karena tadi kita punya kendala sarana prasarana, mungkin juga pendanaan. Nah, ini bisa menjadi satu strategi. Kemudian melaksanakan penelitian terkait teknologi yang berbasis masyarakat. Tadi ya, untuk mengantisipasi tadi masyarakat yang tidak terbuka gitu. Jadi dilebatkan eh, dan juga apa ya mengutamakan atau berbasis kepada masyarakat itu bisa menjadi satu pendekatan agar masyarakat mau terbuka. Kemudian melaksanakan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi di Sumatera untuk mengatasi budaya masyarakat dari berbagai aspek. Nah, ini bisa juga kita menggandeng kampus lain gitu untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat misalkan. Kemudian mengembangkan penelitian yang berbasis indigenous teknologi. Nah, indigenous teknologi ini adalah eh, penelitian yang memang itu lahir di budaya masyarakat gitu dan dia masih menggunakan teknologi yang ini ya yang belum banyak berkembang gitu. Namun sebenarnya itu adalah teknologi yang memiliki nilai budaya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian pelibatan masyarakat dalam pemilihan tema penelitian. Jadi sebelum kita menentukan judul penelitian, kita bisa melakukan FGD dulu, apakah permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, dari situ baru disusun penelitian. Setelah hasilnya selesai pun, penelitian selesai pun bisa juga kembali gitu ya memaparkan apa yang sudah didapatkan kepada masyarakat. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dengan program pengadaan. Ya, ini tadi kalau misalkan memang tidak ada tidak didapatkan begitu ya kerjasama dengan stakeholder luar eksternal itu bisa eh, masalah sarana pelaksananya dengan pengadaan. Tapi kita juga tidak bisa melulu menunggu program pengadaan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan penelitian tersinkronisasi dengan mata kuliah dan adanya pelibatan mahasiswa. Nah, ini terkait SDM-nya tadi ya, beban kerja dosen itu yang tinggi, itu bisa solusinya dengan melibatkan mahasiswa agar bisa membantu pekerjaan dosen, tapi juga ada kebermanfaatan untuk mahasiswanya selain mendapatkan SK dan juga pengalaman. Kemudian juga hasil penelitian ini dijadikan juga bahan ajar begitu ya, sehingga harus tersinkronisasi dengan mata kuliah sehingga
penelitian dan pendidikan bisa berjalan sekaligus di saat beban kerja kita tinggi gitu. Kemudian untuk strateginya tadi ya, untuk mencapai sasaran tadi dilakukan strategi program berikut ini masih sama. Kemudian ini adalah indikator kinerja penelitian. Penelitian ada di JTIK. Ini berdasarkan Restra. Jadi ini ada jumlah judul penelitian dosen gitu. Jadi fokus kepada jumlahnya. Kemudian jumlah publikasi di lingkungan JTIK. Jadi memang dari judul penelitian tadi tidak sampai 5%-nya ya, tidak mohon maaf. Ini tidak sampai 20%-nya. Ya, tidak sampai 20%-nya dari jumlah penelitian dosen itu diharapkan bisa menjadi publikasi begitu. Kemudian dilihat juga indikatornya dari citasi karya dosen, kemudian jumlah seminarnya ini lebih sedikit dibandingkan untuk yang publikasi. Kemudian dilihat juga dari jumlah pusat riset terpadu, mohon maaf. Ya, jadi ini harapannya bisa semakin banyak. Tapi untuk saat ini kondisinya Purino ini sepertinya akan berkurang gitu ya, Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya menjadi salah satu evaluasi untuk kita juga. Kemudian jumlah judul penelitian yang melibatkan mahasiswa sebagai asisten riset. Nah ini ya yang tadi pelibatan mahasiswa itu perlu meningkat juga. Jumlah visitasi JTIK dari pemangku kepentingan. Jadi ini terkait kerjasama tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang harapannya ya semakin meningkat juga ketika ada visitasi itu kan memberikan peluang untuk dilakukan kerjasama. Nah yang berikut ini adalah pendanaan penelitian ITERA. Ini masih mengacu pada RIP ITERA ya, karena kan memang di ITERA ini pendanaan semua itu terpusat satu di LPPM gitu, tidak diplotkan dari JTK berapa, Jisens berapa, dan jurusan yang lain berapa gitu. Jadi masih terpusat sehingga ini dananya masih se-ITERA karena tidak ada secara khusus jurusan ini berapa, tidak ada. Kemudian ini adalah indikatornya dilihat dari tadi penelitian hibah ITERA, itu jumlahnya berapa, begitu yang didanai. Kemudian penelitian kolaborasi, kemudian insentif untuk publikasi baik nasional internasional, dan insentif untuk konferensi. Tuh. Nah, untuk sumber pendanaannya sendiri ini masih tadi ya berfokus kepada hibah, baik itu hibah dari Dikti, kemudian hibah dari ITERA itu sendiri, atau hibah dari pemerintah, hibah luar negeri ataupun hibah instansi lain, dan juga dari PNBP penelitian ITERA. Nah, ini berbeda dengan kerjasama begitu ya Bapak Ibu. Bahkan memang kita mengajukan, kemudian mereka memberikan dana. Nah, kalau untuk kerjasama ya diharapkan bisa juga ada kerjasama. Kenapa? Karena kita bisa membagi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun ya tadi sumber daya untuk pendanaan juga begitu. Karena kan kita selain kendala pendanaan juga kendalanya adalah di beban kerja. Gitu. Kemudian untuk ini adalah rencana tindak lanjut karena memang ini adalah bagian dari aktualisasi saya yang sebenarnya aktualisasi ini singkat sehingga tidak mungkin mendapatkan RIP JTIK yang sudah selesai gitu ya atau sudah final dengan kualitas yang baik gitu sehingga untuk mencapai tadi RIP menjadi RIP JTIK jadi ini ya sudah final begitu atau finalisasi RIP JTIK ini diperlukan pelaksanaan FGD yang melibatkan stakeholder internal maupun eksternal begitu sehingga ada masukan-masukan ya jadi RIP JTIK ini benar-benar memang berkualitas. Kemudian penyempurnaan tema dan topik penelitian terkait tadi roadmap itu memang perlu juga disempurnakan termasuk di dalam FGD tadi. Kemudian perlu ada penyusunan perencanaan, evaluasi, dan monitoring penelitian JTIK ITERA. Jadi nggak hanya tadi rencana induk saja, tapi juga untuk monefnya dan pelaksanaan monef itu sendiri. Tentunya ini tindak lanjut ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu, kalau misalkan masing-masing dilakukannya berbeda waktu, bisa membutuhkan waktu 2 tahun atau mau satu waktu mungkin akan lebih lama dari 6 bulan ini. Gitu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih untuk menyaksikan sosialisasi atau pemaparan RIP
JTIK yang sudah saya susun. Karena ini memang masih dalam bentuk draft atau rancangan, saya harapkan ada masukan dari Bapak Ibu dapat di share masukannya ke komentar, ditulis di komentar. Insya Allah akan ada feedback dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.